Baik, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan materinya. Jadi kemarin Anda sudah berjalan mengenai tentang Android pemrograman mobil, kemudian juga sudah menginstal aplikasi Android Studio. Maka akan kita lanjutkan materinya, yaitu pada saat ini bagaimana sih kita membuat project di Android Studio, project dasar saja. Nah, baik rekan-rekan sekalian, jadi aplikasi yang kita pakai kemarin sudah berhasil Anda install. Yang saya pakai itu adalah Android Studio Dolphin 2021. Nanti mau Anda pakai apa terserah kan gitu, mau dipakai. Nah, tapi yang saya pakai adalah ini. Mau yang pakai yang terbaru juga boleh. Nah, ini adalah menunya. Nanti ketika Anda membuka pertama kali, ini ada menu Project, Customize, Plugin, dan Learn Android Studio. Learn Android Studio berarti kalau Anda pengen belajar lebih lanjut tentang Android Studio. Nah, di dalam project ini nanti adalah berbagai macam project yang sudah ada. Jadi kalau masih baru, belum pernah menggunakan, maka menunya masih seperti ini. Tapi nanti kalau sudah berjalan, sudah pernah membuat project, di sini akan muncul menu projectnya. Oke, kemudian menu customize, itu dan seterusnya bisa Anda atur, plugin kalau nanti dibutuhkan. Tapi untuk sementara ini kita pakai yang biasa saja. Nah, untuk membuat project, kita akan membuat project yang pertama ini kita Hello World dulu. Jadi kita akan mencoba membuat project, kemudian bisa dijalankan. Oke, kita buka Android Studio, new project. Di sini nanti kalau masih closing masih baru ya, jadi masih belum ada. Tapi kalau sudah ada isinya nanti langsung di sini ada isinya. Nah, kemudian di sini nanti tinggal dipilih nanti font and tabletnya. Kemudian, nah ini pemberian nama. Silahkan nanti di bagian name-nya bisa diisi nama aplikasi Android yang akan kita buat, terserah namanya apa. Kemudian package name-nya dan lain sebagainya bisa ditampilkan nantinya. Biarkan saja. Language-nya kita pilih karena kita akan menggunakan bahasa Kotlin nantinya. Nah, minimum SDK di sini adalah minimum nanti di Android berapa atau di Android ini akan dijalankan. Nah, ini saya ambil contoh Android 5. Jadi kalau di bawah 5, aplikasi kita tidak bisa dijalankan. Itu hanya minimum saja. Kemudian kalau sudah klik finish. Nah, sudah support, semua selesai. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini nantinya. Oke, ini adalah tampilan dari Android Studio-nya. Jadi sudah siap kita nanti. Di sini nanti akan ada dua jenis aplikasi, yaitu aktivasi main dan main activity. Nah, kalau ini masih loading, berarti belum terbentuk. Tunggu nanti sampai tampilannya di Android ini tampilan seperti ini. Ada main, manifest, Java, dan seterusnya. Sampai ini terbuka. Nah, kalau masih seperti ini dia masih loading. Nah, ini sudah terbuka. Nah, kemudian ada dua jenis activity main dan main activity. Nah, ini bedanya. Kalau activity main XML yang ini, main XML, dia adalah layout utama. Layout utama. Dengan myactivity.kt, dia adalah layout dari scriptnya. Layout dari scriptnya dari Android ya kan gitu. Ini bahasa yang kita pakai bahasa Kotlin nantinya. Nah, ini ada KT dan ini ini untuk scriptnya dan ini untuk tampilannya. Tuh, itu adalah dasar dari Android kita nantinya. Nah, ini yang akan kita pelajari nantinya. Jadi di sini nanti ketika kita ingin mengetikkan script itu ada di myactivity.kt. Tapi kalau kita ingin displaynya secara virtualnya itu ada di myactivity.xml nanti. Jadi ada di situ. Oke, kemudian nah, di sini secara default nanti akan muncul tulisan defaultnya Hello World. Kita akan pakai ini dulu nanti sebagai latihan. Kita akan pakai ini sebagai latihan sehingga nanti ketika kita jalankan
Yang penting nanti aplikasi ini bisa kita jalankan dulu. Jadi kita bisa ini nanti bisa kita ubah. Ini saat ini kita menjalankan saja dulu. Nah, untuk menjalankan aplikasinya, terlebih dahulu kita akan membutuhkan yang namanya device. Nah, device-nya ada dua. Yang pertama mungkin dari aplikasi ini akan kita share langsung ke dalam HP kita atau kita jalankan secara virtual di laptop kita. Nah, kalau kita akan menjalankan virtual di laptop kita, ini ada create device namanya. Create device, nanti kemudian nanti bisa kita pilih jenisnya, device-nya apa. Nah, kemudian ada image-nya atau Android-nya, versi Android-nya. Kalau belum ada bisa Anda download, tapi kalau kita pilih yang sudah ada saja nanti mempercepat. Tapi kalau mau yang download dulu ya tidak masalah, nanti akan download yang terbaru. Kita klik next, kemudian kita beri nama AVD-nya, virtual device-nya. Ada virtual device-nya, kita beri nama boleh, kemudian kalau sudah bisa kita jalankan. Nah, itu secara default akan seperti itu. Nah, itu nanti secara teorinya. Kalau sudah dijalankan, nanti akan muncul. Nah, ini dia. Muncul. Di defaultnya akan muncul di bagian sebelah kiri, akan muncul project yang sudah kita buat nanti. Baik, kita langsung saja, kita akan mulai berlatih ke aplikasi Android-nya. Bisa Anda buka aplikasi Android-nya. Oke, bisa Anda buka aplikasi Android-nya. Tampilannya adalah seperti ini karena saya sudah pernah membuat beberapa project, dia akan tampil di sini. Nah, baik, kita klik new project dulu atau tanda plus tadi ya, new project. Oke, kita pilih di phone and tablet, pilih yang empathy activity. Nah, empathy activity. Ini dia empathy activity. Kemudian klik next. Nah, ini bisa kita beri nama. Misalkan latihan 1 mobile, latihan 1 PTI. Kolil misalnya. Nah, atau latihan 1 PTI juga boleh. Nah, sudah. Tapi nama biarkan saja, kecuali kalau kita ingin mengganti save location. Kalau tidak, kita biarkan saja yang ini. Kotlin ini kita biarkan juga. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, ini akan tampil seperti ini. Oke. Nah, kita akan menunggu ini sampai muncul nanti Android-nya. Oke, ini masih proses ya di sini. Nah, ini adalah tampilan menu-menu di dalam Android seperti ini. Ini akan membentuk main activity dan main KT, karena bahasa kita adalah bahasa Kotlin nantinya. Dia akan mendownload aplikasinya. Dulunya akan di-create dulu. Mungkin di tempat Anda akan membutuhkan beberapa waktu, tergantung dengan dari spesifikasi dari komputer Anda. Nah, selama ini Android-nya belum terbentuk, ini nggak bisa kita lakukan. Kalian harus menunggu ini di sini. Nah, ini juga main XML-nya belum kebentuk karena belum kebentuk di sini. Oke, ini sudah terbentuk main activity-nya mulai dari manifest dan seterusnya, Grendel, dan sudah terbentuk semua. Nah, tadi di sini ada main activity. Ini adalah aplikasi yang pastinya script, dan ini main activity main. XML. Nah, ini adalah tampilan dari activity mainnya. Jadi di sini kalau kita zoom, ini masih kita standar ya. Kita zoom, ini ada tulisan muncul hello world. Nah, ini kita biarkan dulu saja. Atau kalau misalkan Anda ingin mengubah, hello world saya kurang besar, cukup diklik saja di sini. Kelihatan tanda centangnya. Diklik. Nah, di sini ada atribut sebenarnya, bisa Anda ubah.
Misalnya hello world-nya tadi pengen saya ganti. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Ini kita coba ini saja. Nah, ini bisa teksnya ini mau diganti juga boleh. Misalkan kita ganti halo selamat datang misalkan. Nah, ini sudah berganti. Kemudian misalkan lagi dia mau kita ganti lagi teksnya. Nah, teksnya mau kita ganti ukurannya. Nah, ini ya, halo selamat datang. Text appearance ini mau kita besarkan. Text size-nya juga boleh jadi 24 biar kelihatan misalkan, atau lebih juga boleh. Nah, ini yang 34. Nah, oh terlalu besar ya, kita 24 aja. Oke, 24 dan lain sebagainya. Kita klik bold misalkan, boleh. Jadi di sini menggantinya. Oke, kalau sudah, nah bagaimana untuk menjalankan ini? Untuk menjalankan ini akan oh ya, sebelum menjalankan, karena ini kita menginstalnya masih 2021, pastikan di sini ketika Anda klik Android build Gradle-nya, nah ini compile SDK-nya ini diganti dulu 34 atau 33. 33 boleh, 34 boleh. Kita coba yang 34 dulu. Nah, jangan 32 ya. Jadi target SDK dan compile SDK-nya diganti. Biar tadi tidak muncul error karena defaultnya dia masih 32. Oke, kalau sudah, oke, ini sudah ya. Kita tadi sampai di sini, kita lanjut lagi. Kita kalau sudah di sini, kita cek di dalam Android Studio-nya di menu di sini, Device Manager. Nah, Device Manager. Oh, ini kan saya lagi sudah membuat ya Device Manager-nya. Kalau di sini belum membuat, belum ada, masih kosong, maka perlu kita create dulu. Kita create dulu. Oke. Kemudian kita pilih phone sebagai telepon kita. Tadi kita pilih yang sudah ada saja, Pixel 2 saja. Nah, ini sudah ada. Dan kita klik next. Nah, kita klik next. Kemudian, nah ini di sini adalah sistem image-nya. Sistem image di sini adalah jenis Android atau dan API levelnya. Ini kita lihat di sini API levelnya ini 27. Nah, kalau ini saya pakai yang sudah ada saja, yang Oreo, tapi kalau mau yang terbaru juga boleh yang 34 kan. Kita pakai yang Oreo saja, yang sudah ada biar nggak perlu mendownload, tapi kalau udah pakai yang terbaru juga tidak masalah. Paling nanti akan muncul beberapa peringatan. Oke, tapi tidak masalah. Kita next lagi. Oke, nah ini ada pemberian AVD name-nya. AVD name kita berikan nama, misalkan latihan PTI misalkan. Oke, ya. Escape, sudah, kita klik finish. Oke, dia akan create Android Studio. Oke, ini saya hapus saja karena biar nggak mengganggu ya, saya hapus. Nah, oke, kita sudah punya Android yang versi Pixel 2 PTI 27. Oke. Nah, oke, untuk menjalankannya, ini pastikan di sini nanti kita pilih ya, kalau ada banyak kita membuat ya kita pilih sesuai yang akan kita jalankan. Kalau sudah, kita klik, bisa klik make a project dulu boleh, atau langsung build di sini juga boleh, debugger. Terserah kita mau yang mana. Tapi ini kita jalankan dulu, kita play dulu, launch dulu. Nah, kita launch. Dia akan launch, starting, sampai nanti di sini muncul. Nah, ini HP kita sudah jalan, masih hidup. Ya, baru dihidupkan, baru proses, sampai nanti tampilan awal muka. Oke, sambil menunggu ini, bisa kita
build dulu, make a project dulu. Tujuannya apa? Make a project ini adalah agar kita bisa melihat apakah project kita nantinya bisa berjalan dengan baik atau tidak. Untuk running ya, masih menunggu ini, sambil menunggu di sini prosesnya, mudah-mudahan tidak ada kendala, karena yang memakan memori besar itu nanti ada di sini nanti. Attach debugger. Oke, sama ya, masih proses, dia belum. Jadi kita lihat di sini, klik di sini adalah build outputnya. Nah ini kalau tidak ada kendala, ini cuma peringatan ya, tidak masalah, karena tadi versi Android kita masih versi 8, sementara compile SDK-nya 34. Jadi pluginnya dia menyala di atasnya, tapi tidak apa-apa, nanti dia tetap bisa jalan. Nah, ini biasanya butuh waktu proses banyak di sini. Mudah-mudahan tidak ada error nanti di sini. Oke, ini proses masih berjalan ya, masih berjalan. Demikian juga device kita juga masih berjalan. Oke, semoga tidak ada error di build outputnya, sehingga nanti bisa langsung keluar di dalam aplikasi yang ada di sini. Oke, ini kita lihat sudah masuk ke sini. Ini masih debugnya. Jadi memang proses di sini yang dia lumayan agak lama nantinya, karena di sini yang dia akan mengompil, kemudian membutuhkan berapa compiling, inilah yang agak lama. Nah, biasanya ketika nanti kita akan membuat sebuah aplikasi, kita lihat dulu aja previewnya di sini nanti. Previewnya di sini sudah, ini sudah ya, build value-nya sudah finish. Jadi nanti memang paling lama menunggu adalah ketika aplikasi ini kita jalankan. Nah ini kita coba kita running ya, semoga bisa jalan, langsung jalan, sehingga nanti apakah sudah terinstall belum ya, terinstall. Oke, di sini dia sampai muncul namanya adalah latihan 1 PPI dan tulisannya sama dengan yang tadi kita tampilkan. Lalu selamat datang. Nah, ini berarti kalau sudah di sini aplikasi kita sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan lancar, dan nanti kita akan membuat aplikasi yang lain. Demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi bisa dikembangkan lebih lanjut dengan apa yang sudah saya berikan. Selamat menikmati dan selamat berlatih.